Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan jumpa lagi dengan teman-teman di channel kami, Danis Putra Arsitek. Lama nggak ngonten, ternyata kangen juga untuk memberikan sedikit gambaran teman-teman, sedikit cerita tentang cara menangani toko bahan bangunan. Ini hampir 10 hari atau hampir 2 minggu kami tidak ngonten karena ya satu memang agak sibuk, yang kedua terus terang saja mikrofon yang biasanya saya pakai untuk ngonten itu hilang, makanya saya cari kemarin, makanya nggak pakai mikrofon ini. Mungkin suaranya agak kurang bagus, mohon maaf sebelumnya. Pagi ini saya ingin memberikan teman-teman, memberikan gambaran bahwa semua usaha atau semua bidang usaha atau semua yang kita kerjakan itu semuanya ternyata butuh dukungan teman-teman. Butuh dukungan, baik itu dari keluarga, yang kedua mungkin dari teman-teman seperjuangan, teman-teman yang sefrekuensi. Terus kadang-kadang kita juga butuh dukungan dari orang-orang yang kita percaya atau yang menuakan lebih tua dari kita. Alhamdulillah di toko bahan bangunan selama ini sebenarnya tidak pernah ada yang namanya toko Persatuan Toko Bahan Bangunan se-Indonesia atau Persatuan Toko Bahan Bangunan itu belum ada. Maka dari itu saya sudah mungkin 1 tahun itu ingin punya wadah di sama-sama pemilik atau pengusaha toko bahan bangunan yang selama ini tidak punya wadah, ingin punya wadah. Nah, untuk mewadahi teman-teman, untuk mewadahi keluhan-keluhan, untuk memecahkan permasalahan-permasalahan di toko bahan bangunan, 1 tahun yang lalu saya membuat konten ini seperti ini. Setelah itu, dari konten-konten itu saya mendapatkan masukan dari teman-teman. Ada yang ingin membuat grup, Pak, supaya kita bisa komunikasi di antara kita. Kita bisa membagikan ilmu kita bisa bertanya tentang permasalahan kita. Dari situ akhirnya saya punya inisiatif mendirikan grup sharing solusi yang ada di grup WA di toko bahan bangunan. Setelah itu makin lama makin berkembang, makin lama makin banyak anggotanya, dari 1, 2, 10, 20, sekarang hampir 500 orang yang masuk di grup WA toko bahan bangunan. Nah, dari situ akhirnya kita semua yang ada di dalam grup itu punya punya wadah, dan kita bisa bertanya apapun tentang cara menangani toko bahan bangunan. Kita bisa bertanya, kita bisa memberikan solusi. Yang lain bertanya, yang satunya bisa memberikan solusi. Akhirnya wadah itu menjadi hidup. Saya punya grup itu mungkin puluhan teman-teman. Tentang grup-grup, ada grup alumni SMP, alumni SMA, alumni di pekerjaan kita, dari saudara dan lain-lain. Ternyata grup yang menurut saya sih paling hidup dan paling bermanfaat itu adalah grup yang sefrekuensi. Karena apa? Karena kita banyak mendapatkan ilmu, mendapatkan pengalaman, mendapatkan bimbingan dari teman-teman yang secara tidak langsung maupun secara langsung. Cara menata toko yang dulunya kesulitan, alhamdulillah sekarang sudah banyak yang sudah mendapatkan inspirasi dari teman-teman yang lain, meskipun bukan dari saya. Yang kedua, cara administrasi tentang keuangan di toko itu bagaimana supaya nggak ruwet, supaya nggak sulit. Nah, itu ada solusinya. Setelah itu berkembang lagi ke cara mengembangkan toko, juga banyak solusi-solusi di dalam grup itu. Ditambah lagi sekarang ada untuk memecahkan masalah tentang
supplier, tentang kecurangan-kecurangan dari konsumen atau apa, itu banyak solusi di dalam grup ini. Maka dari itu di grup ini sudah 2 kali mengadakan gathering. Yang pertama di Prigen Malang, Prigen Pasuruan, itu saya adakan. Mungkin masih anggotanya masih berapa ratusan orang, puluhan orang masihan waktu itu. Setelah itu berjalan sukses, alhamdulillah, banyak respon. Setelah itu di bulan September atau ya bulan kalau nggak salah bulan Oktober tahun lalu, itu kita mengadakan di Magelang yang diprakarsai oleh Mas Bowo dari TB Geomat yang sama-sama punya channel Geomat channel itu. Setelah itu juga berjalan alhamdulillah sukses. Akhirnya dari yang puluhan menjadi ratusan anggota yang sekarang yang saya saya katakan tadi hampir 500 orang. Dari situ akhirnya berkembang teman-teman, berkembang untuk menangani masalah itu. Banyak yang punya solusi, di-sharekan, dibagikan kepada teman-teman yang lain. Punya pertanyaan ditanyakan di grup dan alhamdulillah hidup. Yang terakhir ternyata grup itu alhamdulillah punya kekuatan teman-teman. Kalau kita punya grup, kita punya persatuan, itu kita punya kekuatan. Kemarin yang terakhir itu cerita dari Pak Kardi, anggota grup sharing solusi, dan saya itu menjadi ketua panitia pelaksana di grup gathering yang akan ada di Batu Malang besok. Itu pengalamannya itu waktu itu dia mau ngeretur cat, mereknya nggak saya sebutkan, saya nanti takut dia mau ngeretur salah satu merek cat. Itu sudah berkali-kali ngomong sama salesnya, cat itu nggak bisa dijual, cat itu keras, tapi nggak ditanggapi. Akhirnya lama saking jengkelnya, cat itu nilainya juga besar, sekitar puluhan juta yang kalau nggak bisa dijual itu. Akhirnya Pak Kardi itu mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan kekuatan di forum kita, mengandalkan kekuatan asosiasi kita. Dia mengatakan, Mas ini samen kalau nggak samen retur, terus terang saya ngomong di grup saya punya grup toko bahan bangunan se-Indonesia dan saya adalah salah satu pengurusnya. Kalau memang sampean nanti nggak samen retur dan ini merugikan saya blow up di grup saya, nanti merek sampean bisa hancur. Nah, setelah itu dia mengatakan seperti itu dan menunjukkan grupnya, menunjukkan channel saya, channelnya Mas Bowo, dan grup itu ditunjukkan. Ini anggotanya segini, orangnya se-Indonesia, bukan. Dan ini bukan sekedar toko kecil-kecil, banyak toko-toko besar yang ada di sini. Nanti kalau sampean nggak sampean tanggapi saya blow up di grup saya, mungkin merek sampean bisa hancur. Akhirnya dalam waktu tidak lama, mungkin 2 atau 3 hari, langsung didatangi oleh kepala salesnya atau supervisornya. Dari situ saya bisa mengambil kesimpulan teman-teman, ternyata kalau kita punya kekuatan, kalau kita bersatu, insya Allah bisa kuat dan punya nilai punya nilai tawar di tempat kita bekerja, tempat kita mencari nafkah. Seperti itu teman-teman. Maka dari itu untuk teman-teman yang rumahnya wilayah Jawa Timur, rumahnya minimal wilayah Jawa lah, ayo kita bersatu, ayo kita berkumpul untuk membahas, untuk membicarakan masalah-masalah yang kita hadapi. Dan di dalam gathering yang ketiga itu sama dengan gathering yang pertama dan kedua, kita tidak dipungut biaya sepeser pun. Adapun biaya-biaya yang kita keluarkan itu adalah biaya untuk diri kita pribadi, bukan untuk pengurus, bukan untuk panitia. Terus terang, panitia itu yang jelas itu bukan untung malah teman-teman. Biasanya itu panitia itu pasti pasti torok teman-teman.
pasti torok itu maksudnya itu pasti mengeluarkan biaya pribadi. Nah, makanya bagi teman-teman yang hanya yang sudah masuk di dalam grup, yang ingin maju bersama-sama, ayo. Dan ini nanti kalau memang asosiasi sudah bisa berdiri, dan saya utamakan mungkin insya Allah yang anggota-anggota grup yang sudah berkomitmen untuk memajukan tokonya dan punya keinginan untuk bersatu. Karena sudah waktunya teman-teman, sudah waktunya kita itu jangan berdiri sendiri atau jangan ingin menang sendiri. Sudah waktunya untuk berkolaborasi, bukan untuk berkompetisi. Karena kalau kita berkompetisi, contohnya kita hancur-hancuran harga, itu pasti yang kalah itu kita, yang menang itu konsumen sama supplier. Supplier barangnya keluar banyak, tapi kita tidak dapat untung. Terus yang kedua, untuk konsumen pasti cari yang paling murah. Sedangkan untuk yang mencari barang yang paling murah itu pasti kita nggak dapat untung apa-apa. Yang laris juga hancur, tidak dapat untung. Yang nggak laku juga hancur karena apa? Karena menggaji karyawan. Ya, seperti itu teman-teman. Makanya saya minta untuk teman-teman yang rumahnya wilayah Jawa Timur atau wilayah Jawa, minimal jangan sampai kalah dengan teman-teman yang ada di luar Jawa. Yang ada di luar Jawa, ada yang dari Sulawesi, Mas Sahril itu juga masuk ikut. Apalagi yang Manado juga ada, yang Jakarta itu juga banyak yang ikut. Makanya ini forum ini bukan forum sekedar forum teman-teman. Forum ini punya kekuatan nantinya kalau kita bersatu. Bukan sekedar kongko, bukan sekedar mainan. Ya sambil rekreasi tuh Pak. Cuma nanti itu banyak, insya Allah banyak hasilnya karena kita ketemu dengan teman-teman kita sendiri. Jangan dianggap gathering ini hanya untuk toko-toko yang kecil sedang berkembang atau toko-toko yang omsetnya masih sedikit-sedikit. Toko yang sudah besar pun banyak yang ikut. Banyak sekarang kelihatan, karena apa? Karena ya memang banyak manfaatnya. Nah, terus saya sarankan kepada teman-teman yang sudah di dalam grup, terus yang menganggap grup di sharing solusi itu nggak bermanfaat, ya terus terang saya juga dengan berat hati sebenarnya saya nggak pernah mengeluarkan anggota dari grup. Dengan berat hati mungkin karena sudah menganggap grup kita tidak bermanfaat, ya mungkin lain waktu atau suatu saat pasti saya eliminir, saya pertimbangkan keanggotaannya. Karena apa? Karena banyak teman-teman yang ingin masuk itu nggak bisa karena kuotanya sudah hampir terpenuhi. Dari 500 orang itu hampir terpenuhi. Jadi yang tidak aktif, saya mohon maaf dengan berat hati. Mungkin saya cancel atau saya hapus dari grup ini. Ya, sementara itu saya bukan mengancam teman-teman, karena apa? Karena grup ini tidak ada ancaman, karena grup ini sukarela teman-teman. Masuk grup juga nggak bayar. Terus di dalam keanggotaan grup juga tidak ada paksaan apapun. Yang penting itu kita sama-sama komitmen, sama-sama punya punya perhatian lah, minimal perhatian dengan sesama. Minimal punya perhatian dengan sesama kita. Kalau teman-teman tidak memperhatikan, ya otomatis saya sendiri sebagai pendiri grup mungkin tidak memperhatikan. Kalau saya diperhatikan atau grup ini diperhatikan, mungkin ada pertimbangan lain. Dan mungkin yang belum bisa ikut dengan alasan-alasan yang masuk akal, saya itu perkecualian teman-teman. Demikian, semoga sharing atau video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya, terutama yang ada di grup sharing solusi. Saya akhiri, semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam menjemput rezeki, mendapatkan rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah, dan semoga kita semua menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi sesama, karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.